Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam merenungkan dan melakukan firman Allah melalui pertolongan Roh Kudus oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Berbahagialah saudara yang dapat membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu bersemangat dan berkumpul untuk beribadah. Kalau kita melihat sejarah daripada Sefanya, Alkitab kita di dalam kitab Sefanya, Nabi Sefanya mempunyai nama, arti namanya yaitu Tuhan menyembunyikan. Ia adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia yang memerintah pada tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Yosia dapat dikatakan seorang penguasa saleh yang terakhir di Yudea. Sefanya pada masa itu menegur dosa-dosa yang dilakukan umat Tuhan di Yerusalem dan Yehuda, di mana di antaranya umat Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala, mengabaikan Tuhan. Umat Tuhan jatuh dalam kehidupan moral yang bobrok, hidup dalam kekerasan, korupsi, penipuan, dan para imam mencemarkan rumah Allah dengan mengkhianati firman Allah, melanggar ketetapan-ketetapan Allah, dan menajiskan apa yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, khotbah Sefanya mengundang dan memotivasi orang-orang yang acuh tak acuh agar memahami bahwa pintu kasih Allah masih terbuka lebar-lebar. Jadi khotbah Sefanya ini berbicara tentang penghakiman dan keselamatan untuk segala bangsa yang akan bergabung dengan umat Israel yang sisa untuk melayani Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Kepada umatnya inilah Nabi Yesaya menyerukan ajakan untuk bertobat. Raja Yosia menghidupkan kembali ibadah yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, bersemangat dan berkumpul untuk beribadah. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, ini kembali menggugah saudara dan saya. Bagaimana di dalam kita beribadah pada saat ini? Apakah masih ada semangat walaupun kita melakukannya tidak lagi di ibadah, tetapi dalam arti umum, ibadah umum, tetapi di media? Apakah kita masih semangat untuk memuji Tuhan, untuk berkumpul bersama umat Tuhan melalui sarana media yang Tuhan berikan? Dewasa ini, sikap individualistis terasa sangat kuat, di mana banyak orang cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama. Keinginan untuk diakui lebih kuat
daripada keinginan untuk hidup bersama sebagai manusia yang setara. Untuk mencapai hal tersebut, orang lain tidak lagi dipandang sebagai subjek yang patut dihargai. Hidup yang demikian tentu tidak membawa ketenangan, justru kerisauan yang tidak berkesudahan. Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang di dalam kita beribadah, ada 5 sinyal yang perlu kita perhatikan dalam ibadah kita pada saat ini. Yang pertama, ibadah yang tidak lagi mempunyai pandangan yang alkitabiah. Ibadah yang tidak lagi berpusat kepada Allah atau Kristus, tetapi berpusat kepada manusia. Sehingga segala sesuatu itu kita ukur apakah itu menyenangkan kita atau tidak. Bukan lagi menyenangkan Allah. Segala sesuatu kita siapkan, segala sesuatu kita perlengkapi, tetapi bukan untuk tujuannya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Yang kedua, kita membiarkan situasi dan kondisi memburamkan pandangan tentang kemuliaan Tuhan. Di mana di dalam beribadah, pandangan tentang kemuliaan Tuhan kita ganti dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang membuat kita terfokus dengan masalah-masalah kita. Sehingga kita tidak lagi dapat menikmati keindahan di dalam beribadah, tidak lagi dapat melihat keindahan Kristus, dan lambat laun kita hanya semakin menjauh dari kasih semula. Ibadah dan hati kita terhadap Dia menjadi hambar. Oleh karena persoalan-persoalan yang begitu berat, sehingga ketika kita masuk di dalam ibadah, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Karena kita lebih fokus dengan problema, fokus dengan masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan, tetapi hati kita bukan kepada Kristus, menjadi sentral daripada ibadah kita. Kita hanya melakukan ritualitas kita tanpa kita menikmati apa makna ibadah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, mengejar pengalaman-pengalaman rohani. Bukankah di dalam ibadah pada masa kini juga banyak orang-orang Kristen yang hanya mengejar pengalaman-pengalaman rohani? Sehingga kita melihat bahwa ada orang yang berkata bahwa gerejamu penuh Roh Kudus, gereja kami tidak. Karena kita hanya melihat aspek-aspek yang hanya menyenangkan diri kita, hanya memuaskan atau mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Sehingga ketika ada orang yang bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia, merubah dia, kita melihat bahwa itulah kesaksian yang hebat, bukan seperti saya. Sehingga kadangkala ada banyak orang Kristen yang mendramatisir kehidupannya supaya kelihatan lebih rohani daripada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Kristus, yang keempat, tidak ada komitmen atau pengabdian. Pelayanan-pelayanan kita lakukan pada hari ini tidak lagi diukur oleh karena anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan begitu luar biasanya kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk bisa mengabdi, melayani Dia. Tetapi kita akhirnya mengukur segala sesuatu itu oleh karena fasilitas yang diberikan, oleh karena hal-hal duniawi yang diberikan kepada kita. Sehingga kita melayani Tuhan, tidak ada lagi pengabdian, tidak ada lagi komitmen. Komitmen kita tidak lagi seperti yang semula. Dan yang kelima, kurang kesucian hidup. Saudara, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi saudaraku, ini merupakan sinyal bagi kita bagaimana ibadah kita sekarang. Ini mengingatkan kita kembali untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita.
Karena banyak di antara kita acuh tak acuh terhadap perkara-perkara rohani, saudara. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, ada yang mengalami ketidakadilan dalam lingkungan gereja. Banyak di antara kita yang juga mengalami kesulitan ekonomi, ataupun lebih mengutamakan hobi, relasi, atau sebagainya. Sehingga waktu yang kita berikan kepada Tuhan habis untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Sementara untuk bersekutu dengan Tuhan dan mencari wajahnya, kita berhitung. Akhirnya semua ibadah kita hanyalah sebatas rutinitas belaka. Saudara, di tengah-tengah situasi hari ini, hampir semua gereja melakukan ibadah online. Dan satu sisi kita bersyukur bahwa gereja Tuhan sangat kreatif untuk menolong umat Tuhan untuk tetap beribadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, apakah ibadah online itu kita lakukan dengan benar? Apakah ibadah online itu kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan? Ada banyak orang yang berkata bahwa kami tetap setia beribadah secara online. Maka sebelum jam tayang atau jam waktu beribadah di gerejanya, maka mereka sudah siap-siap berpakaian rapi, siap-siap menyiapkan perangkat media untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Mereka duduk dengan baik bersama suami, istri, dan anak-anaknya untuk menikmati ibadah secara online. Karena tidak bisa datang ke gereja. Oleh karena situasi kondisi yang saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja. Sungguh indah, saudara. Mereka sungguh-sungguh melihat bahwa ibadah online itu sama dengan ibadah di rumah. Tetapi yang sangat miris yang terjadi juga di antara kita, jemaat Tuhan di beberapa tempat, ada yang situasi ini membuat hidupnya menjadi santai. Kesibukan-kesibukan membuat dia akhirnya melupakan waktu ke gereja seperti biasa. Dia tidak melakukan ibadah online karena kesibukan lain, menyenangkan hobinya. Ada banyak orang sekarang, bukan, kalau kita melihat mereka memiliki sepeda dan berjanji dengan teman-temannya untuk bersepeda ria ke berbagai tempat, berolahraga untuk menjaga kesehatan mereka. Kita tidak melarang, tidak salah kita berolahraga, tidak salah kita berkumpul dengan teman-teman yang lain menyalurkan hobi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah karena dengan situasi ibadah online ini kita mengabaikan Tuhan? Kita lebih mengutamakan persahabatan kita, lebih mengutamakan hobi kita, lebih mengutamakan waktu kita untuk mengisi hal-hal yang menyenangkan diri kita. Saudaraku, mari kita renungkan situasi kondisi sekarang. Apakah kita bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk berkumpul? Jangan-jangan kita sibuk mengisi situasi kondisi sekarang dengan menyenangkan hati kita. Saudaraku, kadangkala juga kita ibadah online. Kita melakukan hal yang saya kira itu sesuatu yang perlu kita evaluasi. Saat kita ibadah, kita tahu ada votum. Ibadah kita dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Dan kita percaya dengan iman, di saat saya beribadah saat ini jam yang sama seperti waktu saya beribadah di gereja, ada Allah yang hadir, yang menjadi pusat daripada ibadah kami. Apakah kita berpakaian rapi? Apakah kita bermalas-malasan? Apakah kita ketika ibadah berlangsung, kita merasa bahwa ingin melihat channel yang lain, kita lari ke channel yang lain? Saudaraku, ini perlu kita evaluasi dalam hidup kita, di dalam ibadah pada saat ini. Kalau itu terjadi, kita harus bertobat. Kita harus memperbaiki cara ibadah kita. Saudara, ketika kita memasuki ibadah online,
kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka kita harus mengikuti ibadah itu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Setelah itu saudara bisa ganti channel lain, bisa melihat khotbah-khotbah yang lain. Bukan berarti bahwa pada saat itu saudara bisa melihat ibadah itu sambil saudara masak, sambil saudara mengerjakan pekerjaan yang lain. Tidak saudara. Karena ibadah online dengan ibadah offline itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan di tengah-tengah ibadah yang Tuhan berikan bagi kita. Bertobatlah kita kalau kita selama ini menyerampangkan hal ini. Bertobatlah kita kalau selama ini kita akhirnya tidurnya kesiangan dan kemudian baru membuka ibadah itu pada jam yang kita anggap kita sudah memiliki waktu yang luang. Saudaraku, ini satu sikap yang salah. Karena ibadah online itu terjadi oleh karena situasi pandemi COVID-19. Ibadah online itu terjadi oleh karena kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama berkumpul menyembah Tuhan. Maka itulah sarana kita untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu melalui online. Artinya juga saudara sebenarnya bahwa ibadah online dan offline itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Dan hendaknya kita harus menyediakan waktu yang sama ketika kita bergereja, berminggu di gereja dengan tidak di gereja. Itu harus sama saudara. Sikap kita, hati kita itu harus sama. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita hal-hal yang penting yang kita miliki sebagai orang percaya melalui firman Tuhan ini. Ada dua hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, umat Tuhan harus mencari Allah. Bersemangatlah dan berkumpullah. Hati umat Tuhan harus terarah kepadanya dengan kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan perjanjian dan perlindungan umatnya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kita dilahirkan untuk mengenal, untuk mengasihi dan beribadah kepada Tuhan Allah. Panggilan beribadah kepada umat Tuhan adalah panggilan yang tertinggi. Jika kita mau memahami panggilan Allah, kita harus mengerti beberapa kebenaran tentang kehidupan beribadah. Kita harus memahami dasar ibadah yang benar. Yang pertama, manusia beribadah bukan sekedar karena manusia butuh beribadah. Karena Allah pantas menerima pemujaan dari manusia. Tuhan menciptakan kita agar kita dapat menjadi penyembah-penyembahnya. Inilah saudara, mengapa saudara dan saya beribadah? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Itulah sebabnya di dalam Katekismus Westminster ada satu pertanyaan. Di dalam pertanyaan yang pertama dikatakan, apakah tujuan utama manusia? Maka dijawab, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati hadiratnya. Inilah saudara yang kita harus pahami, bahwa saya beribadah karena saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan yang kedua, ibadah yang benar mengalir dari hati yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi, kepuasan dalam Allah oleh karena kasih-Nya di dalam Kristus membuat ibadah kita secara radikal terpusat kepada Allah. Tidak ada uang, prestise, keluarga, pekerjaan, kesehatan, olahraga, mainan, teman yang dapat membawa kepuasan bagi hati kita yang rindu selain Allah. Ini yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang saya miliki ini, apakah itu olahraga, kesenangan, waktu luang, itu semua tidak dapat menggantikan waktu saya untuk bertemu dengan Tuhan.
Ini penting saudara di dalam hidup kita. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup saya, bahwa Kristus telah mati dan bangkit dan memperdamaikan saya dengan Pencipta. Kristus telah mati dan bangkit supaya saya bisa bersekutu dengan Allah saya. Saudaraku yang dikasih Kristus. Yang ketiga, dasar daripada ibadah yang benar adalah ibadah yang benar menyuarakan sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Jadi saudara, esensi ibadah adalah kepuasan karena Allah. Mereka lapar akan Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Begitu besar kasih anugerah Allah dalam hidupku. Di dalam perjalanan hidupku bersama keluargaku, anugerah Allah yang luar biasa, dan itulah membuat saya harus beribadah. Tentu di dalam minggu-minggu ini betapa luar biasanya Tuhan menolong dan memelihara saudara. Dia bukan hanya menyelamatkan saudara, mengampuni saudara dari dosa dan pelanggaranmu. Dia bukan hanya memberikan rahmat-Nya yang baru tiap-tiap pagi. Setiap hari kita mendengar berita dari Satgas Covid, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan meninggal dan harus meninggalkan pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara sampai saat ini? Bukankah ini merupakan kesempatan bagi saudara untuk berkata, saya beribadah karena sangat besar anugerah Allah dalam hidupku. Sangat besar anugerah Allah dalam hidup suamiku, dalam hidup istri dan anak-anakku. Oleh sebab itu, di saat ini, itu menjadi prioritas utama kita di dalam kita beribadah. Jangan abaikan waktu ibadahmu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara, bersemangatlah dan berkumpullah. Maka hari Minggu, waktu beribadah, kita harus menyiapkan dengan penuh sukacita. Menyiapkan keluarga kita dengan penuh sukacita. Kami harus bersemangat, berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, umat Tuhan harus merendahkan hati. Firman-Nya berkata, carilah kerendahan hati. Di dalam Yefanya pasal 2 ayat 2-3, karena itu sebelum Tuhan murka, carilah keadilan dan kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Saudara, mengakui kesalahan dan dosa hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati. Kalau selama ini saudara melihat bahwa ibadah saudara perlu dibenahi kembali, maka saudara adalah orang yang rendah hati. Saudara memperbaiki waktu ibadahmu kembali seperti biasa. Mungkin di dalam minggu-minggu ini kita masih ibadah online, tetapi kita tetap memiliki keyakinan bahwa kita sedang beribadah bersama seluruh jemaat yang ada. Oleh sebab itu, ketika saudara melihat ada hal-hal yang saudara ingin perbaiki, karena selama ini sudah menyimpang, maka saudara adalah orang yang rendah hati. Dan yang kedua saudara, bertobat dan berubah serta belajar juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati, yang memiliki dirinya tidak sempurna. Jadi saudara, ketika saudara melihat ada kesalahan, ada hal-hal yang saudara perlu benahi, saudara belajar kembali, karena saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang tidak sempurna, dan itu tandanya adalah orang yang rendah hati. Sikap bersyukur dan memuliakan Tuhan juga bisa dilakukan oleh orang yang rendah hati. Hari ini kita masuki situasi kondisi ibadah yang berbeda, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita bisa tetap bersyukur dan tetap memuliakan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita alami, kita bisa tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu menunjukkan saudara adalah orang yang rendah hati. Sebab itu firman juga mengingatkan kita, rendahkanlah hatimu di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Nabi Yefanya juga menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang rendah hatinya lah yang dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang sejati, yakni dengan senantiasa mengupayakan
keadilan bagi sesamanya. Dengan demikian, maka Allah akan melindungi mereka serta membebaskan mereka dari hukumannya. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita bahwa dengan bersikap rendah hati, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Artinya saudara, kita dapat melihat dengan mata terbuka bahwa kita hanyalah manusia yang kecil, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sejati dengan senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Biarlah ini menjadi ungkapan kita secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam jemaat, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersemangat dan berkumpul beribadah. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Kita berdoa. Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bersemangat berkumpul untuk beribadah. Tuhan, tolonglah kami, memberkati kami, walaupun ibadah yang kami lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tiap-tiap rumah tangga yang ada, dan Engkau memelihara tiap rumah tangga kami, supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang senantiasa mencari Tuhan, rumah tangga yang senantiasa memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Bapa, kami bersyukur untuk Bapak Agung Tri Winarto yang berulang tahun pada tanggal 15 Juli. Kami juga bersyukur untuk Bestin yang berulang tahun pada tanggal 15 Juli, Ibu Ririn yang berulang tahun pada tanggal 17 Juli, dan Ibu Siti Aisyah yang berulang tahun pada tanggal 18 Juli. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang berulang tahun, dan Kau memberkati tahun-tahun di depan, agar mereka tetap bisa memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan senantiasa bisa bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Dan hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, Engkau memberkati dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Dikau, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.